kolom 4 yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita meminta pertolongan Tuhan untuk menambiskan ibadah kita di saat ini. Ibadah persekutuan Jemaat Yudea kolom 4 yang bertempat pada keluarga Kalengkongan Mumu tertabislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam pembacaan serta perenungan akan firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Filipi, Kitab Filemon, pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-22. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Kitab Filemon, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-22. Ada dua perikop. Yang pertama ucapan syukur, yang kedua permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Firman Tuhan demikian: Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan
tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Shalom. Damai di hati. Jemaat Kolong 4 serta keluarga Kalengkongan Mumu yang tentunya selalu dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita di minggu berjalan ini, di minggu sengsara yang ketiga ini, yaitu terdapat dalam kitab Filemon pasal 1 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-22. Kitab Filemon ini kitab terpendek dari semua kitab. Jemaat yang diberkati Tuhan, pemulihan hubungan antar sesama hanya bisa dikerjakan oleh kasih. Hubungan serusak apapun itu kita dengan sesama kita bisa diperbaiki dengan kasih. Mengampuni adalah salah satu bentuk nyata atau tindakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saat menjadi tawanan di Roma, Paulus bertemu dengan Onesimus. Ia adalah seorang budak atau hamba yang melarikan diri dari tuannya, yaitu Filemon, sahabat yang dipimpin Paulus dalam Kristus. Dan Paulus memenangkan Onesimus untuk dapat kembali kepada Filemon di Kolose. Paulus ingin ini Filemon dan Onesimus mengalami pemulihan hubungan di antara mereka. Hubungan mereka di dalam Kristus bukan lagi antara seorang majikan dan hamba atau budak, melainkan sebagai saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bagian firman Tuhan kita di malam hari ini, Rasul Paulus meminta Filemon agar dapat menerima kembali ini Onesimus, hamba atau budak yang pernah menipu ini Filemon, untuk bersama-sama bertemu dan melakukan pelayanan di dalam Tuhan dan menghapuskan semua kesalahan yang pernah Onesimus lakukan terhadap Filemon. Firman Tuhan kita saat ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang, setiap kita hendaklah menjadi hamba pendamaian seperti Paulus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan malah menjadi pembawa keributan atau sebaliknya membawa atau sebaliknya memperkeruh suasana atau keadaan yang ada, tetapi harus berkarakter
sebagai pelaku yang penuh kasih bagi sesama kita yang diberikan terhadap Filemon dan Onesimus. Tentu memang secara manusiawi ada hal yang menjadi ingatan buruk atau akar pahit dalam kehidupan Filemon. Karena katu ini Onesimus so tipu pa ini Filemon. Tetapi secara luar biasa Paulus menjadikan dirinya ini sebagai hamba pendamaian bagi Filemon dan Onesimus. Sebagai hamba pendamaian, Paulus mengajak Filemon untuk memandang orang lain bukan dari masa lalu atau perbuatan mereka, tetapi dari kedewasaan hidup sebagai hamba Allah yang sejati. Selain itu juga Paulus mengajak ini Filemon untuk tidak memandang Onesimus dari buruknya hal yang dia lakukan, tetapi lihatlah dari pertobatan yang telah dia lakukan. Dan permintaan Paulus juga agar Filemon menerima Onesimus dengan status yang baru, bukan lagi sebagai hamba atau budak, tetapi sebagai saudara yang terkasih di dalam Kristus untuk menjalani suatu pelayanan bersama di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengetahui bahwa Filemon adalah pribadi yang sangat menghormati, mempercayai Rasul Paulus karena pengajaran, teladan hidup, dan kualitas hidupnya di dalam Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberanikan diri mempertaruhkan kepercayaannya dan reputasi, kualitas hidupnya demi Onesimus, agar dia dapat diterima secara benar sebagai anak Tuhan dalam kehidupan Filemon. Seseorang dapat memperoleh kepercayaan, dapat memperoleh suatu keyakinan apabila hidup seseorang itu percaya mempunyai kualitas hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun seseorang mengaku percaya atau melakukan ibadah di hadapan Tuhan, tetapi apabila hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak mampu dan tidak dapat menggambarkan karakter Allah di dalam hidupnya, maka tidak akan ada yang dapat mempercayai kehidupannya, dihormati dan disegani, dan tidak dijadikan teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika hubungan antar orang percaya telah dipulihkan, maka relasi setiap orang percaya, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, akan terjalin suatu komunikasi rohani yang baik dan benar di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu firman Tuhan ini mengajak agar kita boleh menjaga kualitas kehidupan kita. Dan sungguh hidup kita
akan dipercayai, diyakini, dan menjadi teladan baik untuk menjadi kesaksian kasih di dalam Kristus. Ingatlah bahwa hubungan dengan Tuhan tidak dapat berlangsung dengan baik apabila kita tidak menjalin hubungan yang baik pula dengan sesama kita. Dan biarlah setiap pemulihan hubungan yang terjadi dapat menjadi penghiburan kasih setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetap teguh menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, dan teruslah berdoa untuk berkat dan perlindungannya dalam kehidupan kita. 1 Tawarik 4 ayat 10 berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ada kalimat yang berkata, hubungan serusak apapun itu bisa diperbaiki dan dipulihkan dengan kasih. Hubungan yang serusak apapun itu bisa dapat diperbaiki, dipulihkan hanya dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua ketika kita menjalani kehidupan ini seturut dengan firman Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai, memberkati, menolong, melingkupi keluarga Kalengkongan Mumu dan kita semua jemaat Yudea Kolom 4 hari ini dan untuk selama-lamanya.